Lo udah tahu belum soal kasus Jeffrey Epstein? Ayo kita analisis. Ini adalah salah satu kasus predator terheboh dan konspirasi terkenal di zaman sekarang. Gue sebenarnya jarang ngikutin teori konspirasi karena kebanyakan konspirasi itu datanya dikit dan sulit dibuktikan. Tapi kasus ini menarik karena datanya banyak dan banyak foto-foto, nama-nama besar dan berita. Jadi gue bahas dulu siapa itu Jeffrey Edward Epstein. Dia lahir tahun 1953. Pernah kuliah tapi di DO. Walaupun katanya dia sebenarnya cukup cerdas. Lalu dia memulai karirnya jadi guru fisika dan matematika di Dalton School, Manhattan, Amerika pada tahun 1974. Sekolah ini cukup bergengsi, banyak anak orang kaya yang sekolah di sana. Nggak jelas juga ceritanya gimana dia bisa jadi guru, secara dia kan di DO alias nggak punya ijazah. Nah, waktu jadi guru udah banyak yang bilang kalau dia kelihatan agak mesum ke murid cewek. Cuma dia juga terkenal sebagai guru yang karismatik. Dari para orang tua murid, dia kenal Alan Greenberg, CEO dari bank investasi Amerika bernama Bear Stearns. Epstein berhenti jadi guru tahun 1976 dan karena kenal si Alan tadi itu, dia lanjut kerja di Bear Stearns. Ini adalah batu lompatan pertama dalam karirnya di dunia keuangan. Hingga dia bisa jadi financial consultant dan punya perusahaan manajemen finance sendiri yang bernama Intercontinental Assets Group pada tahun 1981. Tapi waktu itu perusahaan itu gagal sehingga pada tahun 1988 dia mendirikan perusahaan lagi yang bernama J. Epstein & Co. Disinilah dia mulai sukses. Kliennya adalah orang-orang kaya yang kekayaannya minimal 1 miliar US dollar. Bukan rupiah, tapi US dollar. Nah, lu bayangin aja tuh duitnya seberapa banyak. Dari sini juga dia dapat banyak koneksi orang-orang kaya, pejabat, artis-artis, hingga orang penting dari berbagai negara. Salah satunya yang jadi dekat dengan dia adalah Leslie Wexner, CEO dari Victoria's Secret. Sejak sukses ini, sifat predator Jeffrey Epstein mulai brutal. Dia punya istri bernama Ghislaine Maxwell yang sebenarnya daripada istri lebih ke partner kriminal. Karena Maxwell itu sering ngebantu Epstein menjebak gadis-gadis muda. Katanya modus Epstein itu adalah sering bawa gadis-gadis ke rumahnya buat minta dipijat normal. Pas di rumahnya, gadisnya dibikin nyaman sama Maxwell. Ujung-ujungnya disuruh pijet gitu-gitu sama si Epstein dalam keadaan tanpa busana. Cuma karena si Epstein ini kaya banget, banyak yang takut ngelapor. Dan juga Epstein punya koneksi ke orang penting yang katanya sama predatornya kayak dia. Sebut aja Donald Trump, Bill Clinton, Prince, bahkan sampai Pangeran Saudi Mohammed. Epstein terkenal punya pulau esek-esek yang dinamakan Epstein Island, di mana katanya banyak cewek-cewek muda yang disimpan di situ dan semua kegiatan bejatnya bersama orang-orang penting tadi dilakukan di sana. Epstein pernah ditangkap beberapa kali karena banyak publik yang nuntut, tapi kayak cuma formalitas doang. Yang paling serius di penjara adalah di tahun 2019. Cuma pada tahun itu juga dia ditemukan bunuh di sel penjaranya. Banyak yang bilang itu dia sebenarnya dihabisi biar nama-nama pejabat dan orang penting itu nggak bocor. Karena Epstein sempat bilang dia punya video bercocok tanam, dan lain-lain. Awal 2024, dokumen kasus ini dibuka lagi dan ramai lagi. Banyak nama-nama baru yang keluar. Bahkan ada nama yang tidak disangka-sangka mengunjungi pulau esek-esek Epstein itu, yaitu Stephen Hawking. Nah, kalau cowok kesana kan pasti mintanya yang aneh-aneh. Sekarang lu bayangin Stephen Hawking. Kayaknya selain lubang hitam, dia tertarik sama lubang-lubang yang lain ya. Tapi ya, Epstein ini udah almarhum. Partnernya Ghislaine Maxwell juga udah ditangkap. Dan sepertinya dia dibungkam kalau emang tahu sesuatu. Kayaknya dokumen nama-nama orang itu nggak akan dibuka dalam waktu dekat. Karena pasti dunia ini hancur kalau pejabat-pejabat penting dunia itu terekspos melakukan kegiatan bejat di Epstein Island. Ditambah kalau ada videonya. Nah, itulah dia cerita singkat soal kasus Jeffrey Epstein. Buat yang mau nambahin detailnya silahkan komen di bawah.